Nah oke, jadi kembali lagi di channel saya. Dan untuk hari ini kita kembali lagi ngurusin si Genio Abu yang kedua ini gitu. Jadi untuk hari ini rencananya saya bakal nginclongin body si Genio ini. Karena berhubung waktu dari pertama saya ambil si Genio ini, itu ada beberapa bagian yang belum dipoles, atau mungkin udah dipoles tapi udah kusem lagi gitu, terutama di bagian atap, bumper, kap mesin, sama fender, sama pintu. Di bagian pintu juga ada beberapa spot yang sekiranya butuh dipoles ulang gitu ya, walaupun nggak menyeluruh. Tapi untuk kali ini biar sekalian, mumpung lagi ada niat banget buat bikin body si Genio ini kinclong, jadi saya bakal poles ulang semua bodinya biar ya istilahnya kinclong lagi lah gitu. Perangkat yang akan saya pakai untuk kegiatan pemolesan body si Genio ini saya kemarin baru order alat poles yang kalau menurut saya inovatif gitu, jadi cukup efektif bagi kalian yang mungkin garasi sama stop kontak atau sumber listriknya itu jaraknya jauh gitu. Karena untuk alat poles yang udah saya order ini itu modelnya pakai baterai, jadi model-model kayak impact yang nggak perlu pakai listrik. Nah, untuk alat yang saya pakai di sini ini ada brushless motor tipenya DCM 848N dari DeWalt. Dan untuk alatnya sendiri bentuknya kayak gini. Ini lumayan cukup besar ya bagi saya ini lumayan berat, walaupun di hitungan timbangannya itu beratnya sekitar 3 kg. Cuma kalau bagi saya pribadi berat dan besar gitu. Tapi untuk berat itu ketutup sama teknologinya yang pakai baterai gitu. Jadi nggak usah ribet-ribet buat ngulur-ngulur kabel. Keunggulannya lagi, si mesin DeWalt DCM 848N ini punya setelan RPM-nya. Jadi untuk putaran si mata polesnya, atau kayaknya ini bisa juga buat amplas ya, soalnya ini modelnya kayak velcro, jadi bisa digonta-ganti sesuai kebutuhan. Ini untuk kecepatan RPM putaran si matanya ini bisa kalian setel dari RPM 2000 sampai yang paling kenceng itu 5500. Jadi bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan kalian. Di tombolnya ini itu bisa disesuaikan gitu, kepi ya mau ngomong ya. Jadi semakin dalam kalian mencet tombolnya, itu putarannya juga semakin kenceng gitu. Jadi ada intervalnya di setiap tekanan tombolnya ini gitu. Ini bisa dilepas, ini bisa dibongkar pasang juga, bisa ditaruh di sebelah kiri atau kanan sesuai pasnya kalian aja. Kalau saya sih sukanya di bagian kiri. Kurang lebih untuk unitnya kayak gini. Ini kita lihat juga ya, untuk di dalamnya itu ada apa aja. Ada unitnya sama manual booknya, dan juga di dalam sini kartu garansi si DeWaltnya. Ini 3 tahun untuk unitnya. Untuk baterainya sendiri garansinya 1 tahun, ganti baru bukan di repair. Jadi by the way, untuk perangkat ini dijual terpisah ya, untuk baterainya sendiri, terus kemudian untuk unitnya sendiri. Baterainya di sini ada pakai tipe DCB 184 20 volt 5 ampere. Kalian juga bisa kombinasikan dengan baterai selain bawaan dari DeWalt yang 5 ampere ini. Kalian juga bisa pakai baterai yang 2 ampere, 4 ampere, sama 5 ampere gitu. Tapi berhubung ini kebutuhannya kita akan moles seluruh bodi, dan itu butuh tenaga dan jangka waktu yang lumayan cukup lama, makanya kemarin saya ordernya yang 5 ampere biar tahan lama dan untuk kinerjanya juga nggak kurang gitu. Fiturnya di sini ada indikator kapasitas baterainya. Bagi kalian yang mungkin mau ngecek sisa daya baterainya itu tinggal berapa gitu. Dan untuk harganya, ini ngomong-ngomong harga, kemarin itu saya order untuk unitnya sendiri
Ini kisaran harga 3,5 sampai 4 juta untuk unitnya only, karena ini perangkatnya dijual secara terpisah. Untuk baterainya sendiri ini kisaran harganya sekitar 1 sampai 1,5 juta, tergantung masing-masing toko yang menjual si perangkat DeWalt ini gitu. Ya wis, kurang lebih untuk seperti itu untuk perangkat yang akan saya pakai untuk proses pemolesan si Genio ini. Dan mungkin kalau misal si Genio ini udah selesai, nanti bakal kita poles untuk mobil-mobil yang lain, punya Ersa, mungkin si Brio, mungkin Viosnya Andre. Intinya untuk proses pemolesan di si Genio ini kita selesaikan dulu. Dan untuk yang pertama-tama saya bakal nyuci si Genio-nya ini, terus kemudian baru kita mulai proses pemolesannya. Oke. Nah, ini malese nyuci velg, jari-jarinya itu banyak butuh proses yang lama. Coba nih palang 5 dari tadi udah selesai. Iya dong. Iya dong. Nah, oke, ini udah dicuci semua dan siap untuk kena mesin poles. Nah, ini tadi saya juga baru keluar buat beli sponnya. Yang baliknya itu ada velcro-nya, jadi tinggal ditempel kayak gini. Terus kemudian tinggal dikasih kompon. Dan untuk yang saya pakai ini kompon biasa ya. Soalnya ini dulu sisa waktu ngerjain Genio Abu yang pertama, itu kan saya molesnya pakai ini. Dan ini berhubung masih sisa, kita habisin yang ini dulu. Kita langsung aja coba si mesin DeWalt DCM 848 ini buat moles. Sebenarnya ini lebih bagusnya untuk list-list kayak gini, ini lebih aman ya. Ini ditutup pakai isolasi. Cuma karena berhubung ini aja udah stikeran, jadi kalau misal nanti seumpamanya kena atau kegesek, tinggal di stiker ulang gitu. Tapi ini overall selama saya moles bagian pintu ini nggak kena, jadi aman. Jadi tadi untuk baterainya kan tak tunjukin, untuk kapasitas dayanya itu bawaannya 1 karena belum saya charger, belum saya cas. Dan untuk sekarang udah saya cas. Untuk pengecasannya dari 0 daya baterai sampai full itu kurang lebih sekitar 30 sampai 40 menitan. Jadi nggak sampai sejam baterai udah full, dan hitungannya itu cepet. Dan ini sekalian nyoba ya, untuk kapasitas penuh dayanya kayak gini itu bisa sampai full satu mobil atau hanya beberapa bagian aja gitu. Dan tentunya untuk casnya ini ada sendiri khusus, gede bentuknya casnya, lebih besar dari baterainya gitu. Kirain kemarin untuk chargernya itu bakal sama kayak baterai-baterai impact biasa, tapi ternyata setelah saya coba-coba itu harus pakai charger khususnya, tipenya DCB 118. Dan ya wes, berhubung ini karena udah full, kita langsung aja lanjut untuk proses pemolesan. Apakah bisa cukup satu mobil atau tetap harus beberapa kali ngecas.
Nah, oke, ini udah semua bagian. Lumayan capek juga karena emang bukan kerjaannya ya. Dan untuk yang terakhir memang saya sisain bagian atap karena bagian atap memang yang paling parah gitu. Tadi untuk yang sebelah pilar yang ini belakang itu udah sembuh. Soalnya tadinya kayak ngedop gitu. Dan sekarang udah kinclong, udah meling. Dan sekarang tinggal atap. Ini juga agak susah posisinya begini. Nah, oke, ini akhirnya selesai juga untuk proses pemolesan si Genio yang dibilang gampang-gampang susah gitu. Soalnya karena berhubung si Genio ini catnya udah berumur ya, pernisnya udah agak tua. Jadi makanya saya nggak berani sampai bener-bener yang sampai kinclong banget tuh enggak. Tapi ini bener-bener udah jauh dari sebelumnya yang ada beberapa spot-spot yang udah mulai kusem gitu, pernisnya kurang keluar. Dan saya udah selesai poles pakai si DeWalt DCM 848N ini. Nah, intinya untuk yang pertama, ini baterainya dengan baterai DeWalt 5 ampere ini dari tadinya yang dayanya penuh 3 strip, dan untuk poles full body dimensi Civic Genio itu masih sisa 1 strip gitu. Jadi kayaknya sih kalau misal benar-benar mau dihabisin baterainya ini sampai benar-benar habis itu bakal lebih maksimal lagi lah. Tapi kalau menurut saya ini udah cukup. Saya jelasin lagi di sini untuk kelebihan dari alat poles DeWalt ini. Untuk yang pertama dari segi materialnya ya. Untuk bagian gripnya sini, bagian pegangan sini, ini bahannya ada campuran kayak semacam karet gitu, biar anti slip, biar nggak licin lah, biar nyaman dipegang. Dan posisinya itu bagi postur tangan saya ini pas gitu. Untuk bagian ujungnya itu terdapat kayak semacam bahan karet untuk meminimalisir terjadinya kelecetan pada saat benturan antara mesin poles dengan bodi gitu. Jadi ini cukup inovasi yang kalau menurut saya bilang itu efektif ya, jadi melancarkan proses pemolesan. Untuk fiturnya dual action itu jadi putaran si mata polesnya ini itu nggak cuma muter diam di tempat gitu, jadi ada semacam tambahan kayak diagonal gitu muternya. Jadi biar untuk proses pemolesan itu lebih sempurna, lebih rata gitu. Untuk di sini juga ada filternya biar meminimalisir mesinnya ini biar nggak cepet panas gitu. Tentunya untuk alat poles DeWalt ini udah brushless motor gitu. Maksud dari brushless motor itu sendiri itu kan biasanya kalau misal alat poles konvensional, alat poles lainnya di dalam sininya, di dalam komponen mesinnya itu masih pakai kayak semacam batu brush gitu, dan komponennya itu suatu saat bisa habis dan harus rutin diganti gitu ketika habis biar kinerjanya tetap maksimal gitu. Tapi ini udah nggak pakai kayak gitu, jadi untuk jangka waktu si alat poles DeWalt ini bisa reliable gitu. Dan juga ada fitur pengatur kecepatan putaran si mata polesnya ini yang memudahkan kita menyesuaikan tekstur yang bakal dipoles. Kalau misal tekstur dari surface yang bakal kalian poles itu agak bandel, kalian bisa pakai RPM yang paling tinggi yaitu 5500. Tapi kalau misal mungkin bodi kalian cuma butuh sentuhan yang tipis-tipis, kalian bisa setel di 2000 gitu. Untuk setelannya mulai dari 2000 RPM sampai 5500 RPM gitu. Dari DeWalt ini masih ada 15 jenis unit yang diproduksi dari DeWalt ini yang akan masuk ke Indonesia. Jadi nggak cuma alat poles ini aja,
ada kayak semisal gerinda, terus kemudian impact, terus kemudian ada bor, pokoknya macam-macam lah. Kalian bisa cek di Instagramnya atau di channel YouTube-nya. Dan tentunya dengan inovasi tenaga baterai. Jadi kalian nggak perlu ngulur-ngulur kabel lagi. Pokoknya biar memudahkan pekerjaan kalian yang berhubungan dengan mesin-mesin kayak gini. Dan untuk unitnya tersebut terpisah dengan baterai. Jadi mungkin bagi kalian yang minat untuk order mesin DeWalt kayak gini, kalian harus order juga baterainya karena ini baterainya terpisah di sini. Nah, yowes, mungkin segini dulu video kali ini dari saya. Terima kasih bagi kalian yang udah nonton. Kalau kalian suka video ini jangan lupa tekan jempol ke atas. Kalau ada yang perlu tanyakan silahkan komen di bawah. Dan kalau kalian cocok dengan konten-konten yang saya buat, kalian bisa subscribe channel saya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Keep ngecuk terus and see ya.